Saudara-saudara yang terkasih, untuk apakah kita menjadi Katolik? Mungkin kita perlu menjawab pertanyaan ini dan merenungkannya dalam hati. Suatu ketika kita boleh menjawabnya sendiri secara pribadi. Untuk apa sebenarnya kita menjadi Katolik? Apa tujuan kita menjadi orang Katolik atau dibaptis Katolik? Kalau hari ini disebarkan Google Form atau lembaran angket ya untuk menjawab pertanyaan itu, saya yakin pasti ada puluhan atau ratusan jawaban dari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih mengenai untuk apa saya menjadi Katolik. Saya sendiri ketika masih kecil juga tidak tahu untuk apa dibaptis menjadi Katolik. Tetapi ketika semakin berkembang dan mulai belajar mengenai iman Katolik, barulah tahu untuk apa sebenarnya menjadi Katolik. Karena itu penting bagi kita juga sebagai orang Katolik tahu jawaban untuk apa menjadi Katolik. Apa tujuan kita dibaptis secara Katolik? Saudara-saudara yang terkasih, mungkin ada jawaban-jawaban kita secara pribadi, mengingat bahwa dulu ketika kita dibaptis, ada punya motivasi tersendiri ya. Entah itu motivasi pribadi apapun, yang jelas kita punya maksud kenapa kita ingin dibaptis atau menerima baptisan secara Katolik. Mungkin sama seperti saya, tidak tahu apa-apa, pokoknya dibaptis karena orang tua. Atau juga karena sebuah pengalaman lalu kita menjadi Katolik atau dibaptis secara Katolik. Tapi mari kita jawab, untuk apa sebenarnya seharusnya ya. Jawaban seharusnya untuk menjadi Katolik itu. Untuk apa kita menjadi Katolik? Jawabannya satu saja, yaitu untuk mengikuti Tuhan Yesus. Mengikuti kemana? Mengikuti Yesus Kristus menuju kepada keselamatan abadi atau kebahagiaan kekal atau surga. Jadi sebenarnya kalau kita itu dibaptis secara Katolik, sebenarnya tujuan yang seharusnya adalah mengikuti Tuhan Yesus, yaitu mengikuti kehidupan kekal, bersatu dengan Allah Bapanya. Maka kalau kita lihat, mungkin ada banyak jawaban, tetapi kita mesti menyadari bahwa inilah seharusnya tujuan kita menjadi orang Katolik. Ketika kita dibaptis, kita ditanya oleh gereja, apakah yang saudara harapkan dari gereja? Apakah yang saudara minta dari gereja? Maka kita akan menjawab, kami meminta iman. Lalu ditanya lagi oleh gereja, apakah yang saudara harapkan dari iman? Kami mengharapkan kehidupan kekal. Untuk itulah tujuan kita dibaptis, yaitu mengikuti Tuhan Yesus, menuju kepada kehidupan kekal. Kalau Tuhan Yesus jalannya ke arah kanan, maka kita juga mengikuti Dia ke arah kanan, karena jalannya menuju kepada keselamatan. Kalau Tuhan Yesus menginginkan jalan ke arah kiri, kita mengikuti arahnya Tuhan Yesus. Maka kalau mengikuti Yesus adalah memang kita mengikuti caranya, mengikuti bagaimana Dia atau kemana Dia pergi, itulah yang kita ikuti. Apakah ada orang yang gagal mengikuti Tuhan Yesus? Ada jawabannya. Mengapa gagal? Karena orang mengikuti Yesus tidak dengan caranya. Jadi misalnya dia dibaptis tetapi memilih dengan caranya sendiri. Seperti yang kita dengarkan dalam Injil hari ini, misalnya orang yang gagal mengikuti Yesus. Siapa saja yang mengasihi bapak atau ibunya lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Apakah Tuhan Yesus selalu mengajar kita untuk membenci orang tua kita atau anak-anak kita? Bukan. Maksudnya adalah orang harus berani mengutamakan Tuhan Yesus. Bukan kita diajar untuk membenci atau meninggalkan orang tua atau anak-anak kita, bukan. Tetapi ketika kita harus memilih, maka kita harus mengutamakan dengan Tuhan Yesus itu sendiri. Contohnya adalah ketika kita dalam sebuah keluarga yang tidak Katolik, lalu kita terdorong untuk menjadi Katolik dan kita tidak boleh atau ditentang oleh keluarga, pada saat itulah orang berani memutuskan
untuk saya lebih memilih mengikuti Tuhan Yesus meskipun saya dilarang oleh keluarga saya. Itu contoh paling dekat dengan kita. Atau ketika kita menikah, lalu pasangan kita tidak mau menikah secara Katolik dan menginginkan kita untuk pindah ke imannya, meninggalkan Tuhan Yesus. Lalu kita mengatakan, saya lebih memilih Tuhan Yesus. Maka inilah orang yang disebut dengan layak mengikuti Kristus. Mengutamakan Kristus. Demikian pula, jangan sampai kita memiliki tujuan untuk mengikuti Kristus sebagai orang Katolik, itu punya tujuan seperti yang kita maui, atau caranya adalah cara kita. Misalnya, saya mau menjadi Katolik asal itu menguntungkan bagi saya. Saya mau menjadi Katolik sebenarnya karena alasan supaya saya mudah mencari sekolah Katolik, ya, atau boleh sekolah Katolik tapi murah, ya, karena saya beragama Katolik dan sebagainya. Itu adalah tujuan yang kita maui, bukan tujuan yang Tuhan Yesus harapkan. Maka dengan demikian kita bisa gagal mengikuti Kristus, karena tujuan kita adalah hanya untuk yang ada di dunia ini saja. Padahal mengikuti Kristus pertama-tama adalah untuk mengikuti Dia mendapatkan kebahagiaan kekal. Karena itu, saudara yang terkasih, demikian pula tantangan bagi kita. Jangan sampai kita mudah disesatkan dengan apa yang ada di dunia ini. Kadang-kadang kita tergoda untuk mengikuti Kristus karena alasan-alasan duniawi. Misalnya tadi yang saya sampaikan, mencari sekolah, ya, atau karena ikut-ikutan, atau karena pokoknya kalau menjadi Katolik enak ya saya ikut, tapi kalau tidak enak saya meninggalkan iman saya. Atau juga tantangan zaman sekarang, hati-hati terhadap gereja-gereja yang menawarkan alasan-alasan duniawi, ya. Nanti kalau kamu ikut gereja sini kamu bisa makmur, bisa kaya. Kalau kamu ikut gereja sini nanti kamu akan begini dan sebagainya, atau mendapatkan modal dan sebagainya. Hati-hati terhadap gereja-gereja yang demikian. Mari kita kembali kepada tujuan, atau tujuan yang sejati mengikuti Kristus. Mengikuti menjadi orang Katolik adalah untuk kita mendapatkan kebahagiaan kekal dengan mengikuti Kristus. Karena itu, saudara yang terkasih, Tuhan Yesus hari ini mengingatkan kita agar kita berani memperjuangkan untuk setia dengan iman kita. Kita tahu bahwa Santo Santa dan para martir, leluhur iman kita, mereka memperjuangkan imannya sampai meneteskan darahnya. Para Santo Santa juga berjuang, bukannya lalu mereka menjadi orang kudus dan hidupnya baik-baik saja, tidak. Mereka menjadi kudus justru karena mereka berjuang, memperjuangkan untuk bisa setia dengan iman mereka. Karena itu sebagai orang Katolik, kita juga perlu memperjuangkan iman kita. Kalau saya tahu bahwa menjadi orang Katolik itu mengikuti Kristus, dan caranya adalah seperti caranya Tuhan Yesus, maka saya akan melakukan itu, memperjuangkannya. Karena dengan mengikuti Dia, kita dihantar sampai kepada kehidupan kekal. Siapa yang setia mengikuti Kristus dengan memperjuangkan hidupnya untuk tetap setia, dialah yang akan menikmati kebahagiaan kekal bersama Allah Bapa di surga.